istilah Jawa. Ah, kalau orang itu apa yang namanya berakhlak dengan sifat basornya Allah, mestinya seluruh ciptaan yang ada itu akan bisa melahirkan satu perenungan bahwa betapa sempurnanya kudrahnya Allah, betapa sempurnanya kebijaksanaannya Allah, betapa luasnya ilmu Allah itu. Kenapa? Karena ini nanti ada efek. Itu nanti akan memberikan efek reboundnya, efek reboundnya. Sama dengan orang itu. Kalau orang itu percaya diri, dia akan punya efek reboundnya. Kalau orang itu nggak percaya diri, itu juga ada efek reboundnya. Kalau orang itu menganggap Allah nggak maha kuasa, efek reboundnya ada pada dirinya. Kalau dia nggak terlalu yakin sama Tuhan, dia akan ada efek negatif bagi dirinya. Tapi kalau dia itu husnudzon terus sama Allah, itu juga ada efek positif bagi dirinya. Nah, ini nanti di sini ada penjelasan begini. Fa innaka maka sesungguhnya sira iku tastadillu bisa mengambil dalil bisun'ah dengan kelawan ciptaan Allah tadi alal qudrah ing atase kekuasaan Allah. Maksudnya begini, apa yang ada di alam raya ini pasti menjadi bukti dari maha kuasanya Allah. Ya kamu nggak usah susah-susah, nggak perlu harus makan begini juga. Oh ini diciptakan menggunakan kudrahnya, jangan begini. Nanti akan terjadi ta'addudul qudama. Ini loh yang menjadi perdebatan panjang di kalangan mahasiswa. Ta'addudul qudama. Makanya kemudian ada kelompok nafyus sifat, ada isbatus sifat. Tetapi kalau tidak dikatakan bahwa itu wujud dari kekuasaan Allah, ya nggak baik, nggak pas juga. Karena itu semua ciptaan Allah itu harusnya melahirkan satu perenungan, dan perenungan tadi itu bisa mengarah kepada betapa Allah itu maha kuasanya sempurna, betapa sempurna kemahakuasaan Allah. Nanti dengan bil qudrah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu sempurna kekuasaannya, sempurna kemahakuasaannya tadi itu, melalui apa? Melalui segala ciptanya. Ini kan ciptaan yang sebesar ini mustahil dia datang muncul sendiri. Akal sehat manusia itu akan nolak. Bagaimana mungkin ada benda yang begitu sangat besar dan begitu rumit dan begitu detil. Alam raya itu detil. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsara. Ciptaan alam raya ini jauh lebih besar dan lebih rumit daripada manusia. Padahal kamu melihat manusia saja rumitnya nggak karuan. Nah, itu artinya penglihatan sama-sama melihat matahari, sama-sama melihat gunung, sama-sama melihat manusia, sama-sama melihat ciptaan Allah, tapi yang satu an-nazar, yang satu ro'a. Yang satu melihat sambil merenungkan, makanya afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Nazar. Kenapa? Karena diharapkan penglihatan tadi itu diharapkan bisa sampai kepada perenungan. Boleh jadi orang terinspirasi karena dia ilmu, seorang ilmuwan ahli kealaman, dia akan meneliti alam raya. Tapi ketika penelitian alam raya itu tidak sampai kepada kesadaran kepada ilahiyah, itu namanya nggak an-nazar. Meskipun ada hasil penelitiannya, tapi makanya aneh saja kalau orang itu meneliti jagat raya dan kedalaman serta rumitnya cara kerja tata surya alam raya ini, kok nggak percaya Tuhan, itu semuanya angel. Maksudnya sulit untuk dipahami. Kok bisa ada orang bisa membuktikan perjalanan alam raya yang begitu sangat rumit dan detil itu, kok bisa nggak sampai kepada Tuhan? Itu makanya anugerahnya itu
nikmatnya itu adalah kita mengenal Allahnya tadi itu. Bukan karena kita bisa tahu ruminya alam raya. Paham ya? Artinya meskipun kamu itu tidak jadi ilmuwan, untuk bisa tahu bahwa alam raya ini rumit, kamu kan gak perlu sekolah dulu toh. Kamu jadi sekolah dulu. Ngenes pot-potan. Oh, apa kamu pengen jadi seorang ahli ilmuwan terus ahli fisikawan? Allah tambah rumit toh. Ketika turun ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rasulullah nangis ya. Betapa banyak orang melihat alam semesta, tapi dia tidak bisa sampai pada perenungan. Maka terus kemudian melihat ke langit. Ya memang bagi orang yang fisikawan, saya yang buku ditulis oleh itu senior kalian Rifki Ahmad Rifki, itu dulu yang hafal Quran, fisika, jurusan fisika UI, kemudian melanjutkan ke S2 fisika UI. Kalau sudah selesai dia nulis ya gitu itu, semua bisa direnungkan. Memang ahli fisika, ada pohon daun jatuh itu, kopi yang tadi panas kok jadi dingin, itu dingin semua. Dan semua bisa direnungkan. Ya mungkin kamu wajar lah karena dia punya pengetahuan fisika. Tapi dengan seperti begini, kamu cukup melihat bagaimana rumitnya alam raya ini. Ya titik-titik moco lah, sedikit-sedikit paling tidak kita tahu lah dari bacaan-bacaan. Masya Allah alam raya itu, atau pohon atau apa saja lah, semua ciptaan Allah itu harusnya bisa mengarah kepada kesadaran atas kesempurnaan sifat kudrahnya Allah. Nah, nanti wabil kudrah ai fa innaka tastadillu bil qudrah, asalnya gitu. Jadi ini diatafkan kepada bisunnah. Ai fa innaka tastadillu, maka dengan qudrah kamu bisa beristidlal alal iradah, atas iradahnya Allah. Artinya apa? Orang itu Allah itu maha kuasanya itu pasti Allah punya iradah. Misalnya ini ada gelas, saya gambaran sederhana. Kalau di sini ada gelas ini bisa terangkat, itu harus ada dua syarat. Yang angkat punya kemampuan, yang kedua yang angkat punya kehendak. Ya. Kalau seandainya ada orang kuat untuk mengangkat ini tapi dia nggak punya kehendak, ya nggak akan terangkat. Atau dia punya kehendak tapi nggak punya kekuatan, dia juga tidak terangkat. Nah, terangkatnya benda tadi itu sesuai dengan kehendak, akhirnya berkehendak dengan dia. Satu bangunan besar misalnya, itu kan menggambarkan hebatnya yang memberikan, yang membangun. Misalnya kamu ketemu ada rumah itu bagus sekali, kamu pasti akan kagum. Insinyur itu hebatnya insinyur tadi itu, tapi nek gak karep ya gak dadi. Paham ya? Iya mesti sehebat-hebatnya insinyur tadi, kalau dia gak punya kehendak, ya gak jadi bangunan tadi. Jadi ketika kita bisa memahami bahwa Allah itu maha kuasa, maka dari sanalah kita beristilah bahwa Allah itu berkehendak. Artinya kemahakuasaan Allah yang ditunjukkan oleh maha ciptaannya tadi itu memang bersamaan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulahu kun fayakun. Nah, wa bil iradah kita akan beristilah dari iradahnya Allah. Kemarin kita tahu bahwa iradahnya Allah itu mutlak. Allah selalu menghendaki yang terbaik. Gitu loh. Ini yang harus kamu pahami. Allah itu selalu menghendaki yang terbaik. Nah, wabil iradah, dengan iradah maka kamu bisa beristilah alal ilmi, atas ilmu Allah.
bangun rumah itu, bangun satu bangunan, saya gambaran sederhananya, bangun satu bangunan yang besar, itu harus menyatu antara kudrah, iradah, dan ilmu. Ya, tidak mungkin ada orang punya ilmu tok, tapi nggak punya kemampuan. Dia punya ilmu tok, tapi dia karep, tapi nggak punya kemampuan. Ya cuma pingin tok. Tapi ada orang punya kemampuannya ada untuk bangun, kehendaknya juga ada untuk, tapi nggak punya ilmu. Tidak mungkin juga. Makanya alam raya ini menumbuhkan 3 sifat tadi itu sebagai bukti atas kamalu qudratihi. Yang kedua sebagai bukti atas iradahnya Allah yang maha mutlak. Yang ketiga sebagai bukti atas ilmunya, pinternya Allah gitu. Bukti dari ilmunya Allah. Kenapa? Ya semua orang, ya semua ciptaan lah, semua ciptaan yang ada. Gak usah sing gede. Nyamuk itu, semut cewilik ini. Itu dia hidupnya semut yang itu pakai apa? Ada jantungnya ya? Enggak. Bendanya cewilik, jantungnya sak piro. Dia pasti punya uratnya sak piro. Aduh rumit. Jadi ini kalau detil, orang itu kalau membuat sesuatu kok semakin kecil, itu semakin rumit dan dia harus pakai kaca pembesar. Misalnya kalau dari HP yang cilik, dia karep punya kemampuan dan punya ilmu. Jadi semua ciptaan Allah, baik yang besar maupun yang kecil, itu semua menggambarkan atas kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Apabila ilmi, dengan ilmu, ketika kita mengenal melalui ilmunya Allah, kita bisa beristidlal alal hayat, atas maha hidupnya Allah. Makanya fatawakkal alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Karena itu bertawakallah kepada zat yang selalu hidup. Buktinya ya ini alam raya ini bahwa Allah selalu hidup. Jadi kesimpulannya menuju ke terakhir tadi. Inilah rangkaian-rangkaian itu. Dari melihat, ini luar biasa, dari memperhatikan semua ciptaan Allah, maka akan membawa kepada kesadaran atas kemahakuasaan Allah yang maha sempurna. Dari menyadari bahwa Allah maha kuasa yang sempurna, itu membawa kepada kesadaran bahwa Allah selalu punya kehendak. Itu semua dikehendaki, kecoa dikehendaki enggak? Itu dikehendaki. Jadi makanya Inna Allah la yastahi an yadriba ma ba'udatan fama fawqa. Fa'amma alladhina amanu faya'lamuna anna al-haqqa min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadha mathala. Tapi justru di tempat sini yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Rasulullah kan diledek sama orang kafir. Muhammad, Tuhan itu enggak kreatif. Oh, enggak contoh nyamuk. Wah, contohnya gede, gagah. Contohnya gajah itu kan bisa gagah itu. Atau mungkin sapi kan. Contoh kok cuma nyamuk. Dan dia enggak tahu. Justru semakin benda itu kecil, semakin menunjukkan kejelian dari Sang Pencipta. Dulu itu ada sebuah karya. Rokok ini, jadi bukan rokok. Korek jazz. Jadi korek jazz itu, korek dari kayu itu, ya. Itu diukir, ya. Bisa kamu bayangkan. Jadi korek kecil kayak gitu, ini diukir. Itu gambarnya orang main selancar angin. Jadi dari korek yang kecil tadi itu, kemudian diukir oleh pembuatnya seperti orang yang berselancar air. Berselancar air tahu ya? Ditulis apa? Sebuah mahakarya. Loh, asalnya tuh aku melihatnya juga nggak ngeh.
Pas tak pendeliki, masya Allah, edan. Tiba cuma korek, satu batang korek itu tulisannya apa? Mahakarya. Itu kenapa ya? Karena pasti rumit. Ya sama tadi itu. Dikira mau nyamuk nyamuk ya ono gede, ya ono paru-parunya, ya ono jantungnya sapi, tambah cemilit apa. Jadi artinya kalau begitu semua ciptaan Allah tadi itu ujung-ujungnya kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya Allah ayat kursi itu menjadi ayat yang begitu luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup dan maha mengurus makhluk terus menerus. Ya kenapa? Karena Allah maha kuasa. Ya kenapa? Ya Allah, kalau kan Allah menghendaki. Jadi dalil tahalluqi utawi dalil berakhlak bidzalika kelal mengkono nazar atau al-basar iku qauluhu ta'ala firman-Nya Allah subhanahu qul inzuru ma'adha fis samawati wal ardh unzuru ila thamarihi idza athmara perhatikan buah tadi itu ketika dia berbuah wanzur ila al-'idham kaifa rushuha thumma naksuha lahma. Bagaimana idham ini yang menjelaskan tentu saja para ahli. Elsik ini mau diminta, jadi kerjasama antar lembaga Elsik sama Winsa, Win Surabaya, Fakultas Saintek. Jadi tentu saya nggak melibatkan kalian karena ini pasti melibatkan para ahli. Tapi atas namanya Elsik sama Winsa, Fakultas Saintek, tujuannya untuk mengintegrasi Islam dan sains. Jadi ini integrasi Islam dan sains itu pernah diminta webinar untuk itu. Saya jelaskan bahwa integrasi Islam dan sains itu bukan mengintegrasikan dua ilmu agama dan umum dalam satu orang, karena nggak mungkin. Sekarang udah nggak mungkin lah. Wong ahli agama pointer, ahli sains pointer, sebelum itu terwujud mati dia. Kayaknya kalau sekarang itu susah. Tapi yang ada adalah mengintegrasikan dua ilmu, ahli tafsir sama ahli saintis. Nah, ini mungkin bulan-bulan ini Elsik akan melakukan MOU dengan Winsa. Makanya kita terus menghayar dari para ilmuwan. Ya. Nggak mungkin kalian mana Qurannya juga mari. Mau bicara tafsir ya gak iso ya kan. Tapi tidak mungkin karena ini memberikan penguatan kepada mahasiswa. Jadi semester depan itu diminta untuk ngisi di Winsa. Tapi atas nama Elsik kan, atas nama Elsik. Bu Elsik itu lembaga yang mana, yang penting Elsik itu ada gitu. Ya, yang penting kan wujudnya ada meskipun bendanya nggak ada. Dia buka di website, saya mau mencari profilnya Elsik, saya buka website tidak ada. Sebenarnya malu saya ketika dia bilang begini. Waduh, saya jawab apa ini? Oh ada, masih berupa YouTube. YouTube itu memang ada. Nah seperti begini ini, yang menjelaskan ini kan sebenarnya ahli sains. Sains itu cakupannya luas ya, ahli sains. Nah mungkin ini nanti bagian bidang yang jadi sekarang Pak. Tentu saja melalui para ahli. Wa kama amarakalan kaya oleh merintah sapa Allah kaing sira bi antan zura kelawan yen to ningali sapa sira ilal akbar kepada alam raya kaum binnadul hakiki kelawan pandangannya hakiki. Faqad amaraka moko teman-teman merintah sapa Allah kaing sira bi antan zura kelawan yen to ningali sapa sira ilal dayyan kepada ketuhanan. Dayyan ini bisa dua, bisa
agama, bisa ketuhanan. Agama tapi maksudnya persoalan ketuhanan. Binadharin takdiri, dengan pandangan yang kira-kira. Takdiri itu maksudnya gini, kayak dalam bahasa Arab itu, oh ini begini, tapi takdirnya bisa begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau diterjemahkan kan dengan menyebut asma Allah. Mengawali satu kalimat dengan menyebut asma Allah itu kan nggak benar. Harus diperkirakan ada kalimat sebelumnya. Benar tidak? Harus diperkirakan ada kalimat sebelumnya. Bisa abtadi'u. Nah gitu. Aku mulai dengan menyebut asma Allah. Bisa asta'inu. Aku minta tolongan dengan menyebut asma Allah. Nah, kalimat abtadi'u dan asta'inu yang tidak tertulis itu namanya takdirnya itu seperti ini. Itu dalam bahasa Arab itu biasa itu. Jadi lafadznya ada, maksudnya ada tapi lafadznya tidak terwujud. Nah, persoalan Tuhan itu tidak seperti kita melihat benda yang benar-benar nyata yang kita lihat. Misalnya kita memperhatikan pohon itu wujud. Pohon itu wujud tidak? Wujud dan kamu bisa melihat. Matahari itu wujud dan kamu lihat. Tuhan itu wujud tidak? Wujud. Tapi penglihatan kamu kepada Tuhan tidak bisa seperti penglihatan kamu kepada, paham ya? Jadi ketika melihat pohon itu bisa membawa pada kesadaran adanya Tuhan. Ketika melihat alam raya itu kan membawa pada kesadaran Tuhan. Tapi melihat Tuhannya itu sendiri itu namanya an-nadhar at-taqdiri. Tuhan itu ada. Makanya di sini ini kalimatnya itu begini. Faja'ala, maka menjadikan sapa Allah ihsanaka ing ihsanmu, sifat ihsan. Ini kan ada 3, iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Ketika ihsan, Rasulullah memberikan terjemah anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Makanya di sini yang namanya ihsan adalah ketika kamu mengabdi kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tara, maka lamun ora ana iku tarahu ningali sapa sirahu Allah fa innahu yaraka, maka sungguh teman-teman dia yaraka ningali sapa Allah ka sira. Artinya kita ketika menyembah Allah itu kan melihat Allah. Bagaimana mungkin saat itu Ali bin Abi Thalib ditanya begini, wahai Ali, apakah ketika anda itu menyembah Allah itu anda melihatnya? Apa Sayyidina Ali? Wah, bagaimana saya bisa menyembah Allah tanpa melihatnya? Wah, bagaimana cara kamu melihat Allah? Aku temukan Allah tidak dengan mata kepalaku, tapi aku temukan Allah dengan mata hati. Nah, melihat dengan mata hati itu namanya an-nadhar at-taqdiri. Seperti tadi itu loh ya. Aku mulai pekerjaanku dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah. Tapi aku mulai kan tidak ada bendanya, tapi ada di dalam wujudnya. Nah, sama dengan itu. Makanya ketika kita disuruh memperhatikan tentang ciptaan Allah, untuk karena itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah kamu dalam urusan ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang dan Allah. Ada tamu. Saya akan sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil fa'ana bi barakatihim wa ilal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbil fa'ana bi barakatihim wa ilal husna حرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.